Kalau gitu saya akan bahas tentang sab'atun tadi, tentang 7 golongan. Golongan-golongan di dalam Islam itu banyak. Jadi ketika Rasul bahas tentang golongan itu beda-beda. Kalau orang-orang yang bahas biasanya dari segi ilmu, kalau 72 itu bukan disebut dengan golongan, tapi disebut dengan firqah. Firqah itu artinya adalah munfarik, dia pisah daripada Islamnya. Gitu kan ya. Oke, apa hadisnya kalau yang 72? Kata Rasulullah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari Bani Israel, yaitu adalah mereka mendapatkan kitab, yaitu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka tafarraqat, mereka terpecah, kata-kata firqah dari sana, tafarraqat ala thintaini wasab'ina millah. Mereka terpecah menjadi 72 golongan, kata Rasulullah. Sedangkan kalian, sataftariku ala salasi wasab'ina millah, terbagi menjadi 73 golongan, 73. Itu kata Rasulullah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Islam itu nanti akan ada yang nyerong jadi 73. Para sahabat nanya, 73 itu yang benar berapa? Kata Rasul, kulluhum finnar. Semuanya masuk neraka. Illa millatan wahidah. Kecuali satu aja. Berarti yang masuk neraka ada berapa? 72 dong. Yang satu masuk surga. Siapa yang masuk surga? Kata Rasulullah dalam satu hadis, hiyal jamaah. Mereka adalah al jamaah. Dalam hadis lain adalah ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku berada di atasnya. Berarti syarat pertama adalah al jamaah, syarat kedua adalah sunnah. Dari situ muncul ahlus sunnah wal jamaah. Paham sampai di sini? Oke, aswaja. Kami golongan aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Bermakna satu golongan yang selamat. Paham ya sampai di sini ya? Lah kalau gitu satu golongan itu namanya siapa? Ada partai Ustadz, namanya partai ahlus sunnah wal jamaah. Masuk surga dia? Belum tentu. Karena yang disebut dengan aswaja itu sifat. Itu sifat. Siapa yang punya sifat senantiasa mau untuk berjamaah, nanti akan saya bahas secara lengkap kapan-kapan karena waktunya nggak cukup. Yang kedua, selalu mau berdasarkan sunnah Nabi, maka dia masuk surga. Maka bisa jadi namanya NU, bisa jadi namanya Muhammadiyah, bisa jadi namanya Persis, bisa jadi namanya apapun. Yang penting dia punya sifat ahlus sunnah wal jamaah. Paham sampai di sini? Itu kalau 73 golongan. Nah, kalau 7 golongan ini beda lagi. Karena saya bukan Ustadz Ahdi Hidayat, jadi saya harus nyontek. Oke, ini adalah 7 golongan yang dinaungi oleh Allah. Nanti di yaumil kiamat, teman-teman tahu tentang yaumil kiamat. Yaumil kiamat itu matahari didekatkan sejengkal di atas kepala, artinya sangat dekat sekali kata Rasulullah. Kemudian manusia datang dalam keadaan telanjang, semuanya telanjang. Lalu Aisyah bertanya, Bunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah kalau telanjang bukankah kita nggak saling satu melihat satu sama lain? Rasul katakan jangankan melihat satu sama lain, urusan mereka udah lebih ngeri daripada saat itu. Sekarang saya mau kasih contoh, saya nggak ngerti kata-kata ini sampai kejadian pas haji. Haji tahun berapa ya yang itu pas meninggal banyak itu ya? 2015 ya? Iya di Mina 2015. Itu teman saya yang ikut haji, dia ceritain, Ustadz di situ itu orang-orang kan pada pakai ihram. Yang laki-laki, itu semua orang pada telanjang itu. Lah gimana nggak telanjang? Karena saling narik-menarik. Itu ada orang-orang telanjang naik pagar, ada orang telanjang naik segala macam. Peduli nggak orang lain ngeliat dia telanjang? Nggak ada. Orang dia sedang berusaha hidup. Lah di kiamat itu masalahnya orang nggak bisa mati, itu masalahnya. Kalau mati kan selesai masalah, kiamat kan nggak bisa mati. Nah maka kita di situ, berada di situ, matahari di dekat senyal di atas kepala, manusia semuanya dalam keadaan telanjang, dan pada saat itu mereka semua menunggu sampai dengan hari penghakiman. Berapa lama? Dalam satu hadis 50.000 tahun. Dalam satu hadis 50.000 tahun. Maka kata Rasulullah, berkeringatlah semua manusia di sana, ada yang berkeringat sampai ke lehernya, ada yang sampai ke mulutnya, ada yang sampai ke hidungnya. Itu kata Rasulullah. Nah, ada 7 golongan di saat itu dapat kemah VIP. Dapat kemah VIP. Mereka nggak disuruh untuk panas-panasan di situ. Mereka nggak disuruh untuk nunggu lama. Mereka dapat jalur khusus. Mau? Nah ini 7 golongan. Yang pertama adalah imamun adil. Yang pertama adalah penguasa yang adil. Karena penguasa yang adil itu memberikan banyak manfaat bagi orang-orang di bawahnya. Felix Xiao soleh, yang untung cuma Felix Xiao.
paling banter keluarganya. Tapi kalau seandainya pemimpin itu soleh, pemimpin itu adil, maka yang soleh satu negeri. Bisa difahami ya? Tapi kalau seandainya pemimpin itu fajir, pemimpin itu rusak, yang rusak satu negeri. Maka Imam Ahmad bin Hambal berkata, kalau aku punya doa yang paling mustajab, satu doa mustajab pasti Allah terima, maka pasti aku akan berdoa untuk pemimpinku supaya dia soleh, gitu kan ya. Oke, yang pertama. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dan beribadah pada Allah. Jadi pemuda yang senantiasa beribadah pada Allah. Artinya adalah dikatakan dalam beberapa penjelasan, pemuda ini tidak bisa digeser oleh harta, tidak bisa digeser oleh wanita. Ini adalah ya syabun gitu kan, yang senantiasa dia beribadah. Itu adalah itu kedua. Karena kenapa? Jadi gini, kalau orang muda dia maksiat itu masih bisa kita mengerti. Tapi kalau pemuda ibadah mewah. Yang kedua, seorang yang hatinya senantiasa muta'alakun bil masajid. Dia hatinya terkoneksi pada masjid. Maksudnya bukan berarti marbot, bukan. Gitu kan ya. Marbot kan selalu di masjid, belum tentu. Maksudnya rojulun muta'alakun bil masajid adalah dia senantiasa peduli dengan masjid. Hatinya tuh senantiasa di masjid. Kenapa? Karena masjid di zaman Rasulullah adalah madrasatul ummah, adalah tempat belajarnya masyarakat umat, gitu kan ya. Itu adalah yang ketiga, yang kemudian terikat pada masjid. Yang keempat, ini yang sering saya jelasin yang paling mudah. Ada dua orang, mereka saling mencintai karena Allah. Itu dapat juga. Karena nanti di hari akhir akan ada seruan. Jadi ketika kita lagi ngumpul, ada pengumuman dari atas. Attention gitu kan ya. Apa? Siapa yang saling berkasih sayang di dunia atas namaku? Ayo sini. Misah daripada golongan-golongan yang tadi kena jemur gitu kan ya. Itu adalah yang keempat. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina, tapi dia nggak mau. Karena dia berkata, saya takut Allah. Balik lagi. Yang paling parah bagi laki-laki, kebanyakan itu adalah wanita. Yang paling parah bagi laki-laki kebanyakan adalah fitnah wanita. Bahkan di dalam surat Yusuf kita lihat bahwasanya Yusuf yang sekeren itu bisa nafsu sama wanita. Jelas sampai di sini? Padahal Yusuf ganteng atau tidak? Ganteng. Dia nabi, dia ganteng, dia tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia tetap nafsu sama wanita. Kok Ustadz tahu dia nafsu? Di dalam Al-Quran disampaikan. Dia laki-laki normal, ketika diajak dia nafsu juga. Tapi ketika sampai satu batas dia ingat, sekali lagi, dia ingat wajah bapaknya. Jadi dia ingat wajah bapaknya terus dia bilang, enggak, saya enggak mau bapak saya kecewa. Ngeri ya, keren ya. Kalau ada seorang laki-laki dia selalu ingat wajah bapaknya padahal bapaknya enggak pernah ketemu. Bapaknya dia udah pisah sama bapaknya dari kecil. Tapi wajah bapaknya tuh sampai teringat ke dia sehingga dia enggak mau maksiat. Itu adalah tipe keberapa? Kelima, ya, gitu, yang perempuan diajak perempuan zina dia nggak mau. Yang keenam, dia orang yang bersedekah lalu dia menyembunyikan sedekahnya atau nggak mau orang tahu. Ya kita udah tahu lah. Siapa yang bersedekah di masjid? Ya Felix bersedekah berapa? Alhamdulillah 50.000. Bunda Yana berapa? Alhamdulillah saya nyumbang 1 juta. Bu Uma berapa? 150.000. Alhamdulillah. Lah terus ini kamu nyumbang berapa? Saya sih sebenarnya nggak mau ria ya. Cuma saya tuh yang hamba Allah yang ngasih 5 juta tadi itu. Gak mau ria tapi ngomong gitu. Jadi artinya ini adalah yang menyembunyikan sedekahnya. Yang ketujuh adalah orang-orang yang senantiasa ingat pada Allah dalam keadaan ramai ataupun dalam keadaan sepi lalu bercucuran air matanya. Atau orang-orang yang senantiasa menangis karena Allah. Karena orang yang senantiasa menangis karena Allah itu ada satu surga sendiri bagi dia. Nah, 7 golongan. Ya, jadi itu 7 golongan, ada 73 golongan. Jadi sudah jelas semua. Ahlan wa sahlan.